Badan kita di mana, jiwa kita di mana, nggak nyambung semua. Karena sembuh karena obat, bukan merubah pikiran, kehadiran, gaya hidup, dan sentuhan itu. Memang enak, nyandu lagi tinggi. Tapi tubuh kita mengalami inflamasi. Belum lagi yang zat-zat kimia, pengawet, penyedap itu. Tapi Berarti tahu nggak, tubuhmu akan lelah sekali dengan makanan-makanan seperti itu. saya nih sebenarnya, Apa? Grogi? banyak pertanyaan yang pengen saya tanyain. Grogi pasti nih Pak. Banyak pertanyaan titipan soalnya kan saya sebagai sales juga banyak juga ada. Oh, masuk di tim sales ya? Iya Kamu Pak. ya? Berarti banyak dapat pertanyaan tentang Tentang produk, produk kesehatan. Terus banyak dapat testimoni juga gitu. Kebetulan saya juga banyak, kalau dari saya sendiri itu paling banyak customer-nya itu benjolan. Benjolan. Terutama benjolan payudara sama kista. Gimana Kayak gitu. pengalamannya jadi tim sales untuk menemani orang-orang itu? Sebenarnya pertama kali saya join itu karena saya lumayan lama kerja di sini Pak ya. Ya. Pastinya tahu produk knowledge-nya dulu kan itu penting banget. Ya. Kita harus tahu gimana sih Faras itu bisa menyembuhkan. Nah, itu setelah saya gabung di sales, dikasih tahu kenapa sih Faras bisa menyembuhkan benjolan, dari mana, kayak gitu. Terus udah lama saya jual, terus adalah customer saya, dia itu punya kista. Kista yang dia udah USG tapi dia nggak mau operasi. Dan kistanya itu kalau nggak salah 5 cm. Ada namanya Ibu Atima. Ya. Itu dari Kangayan. Ibu Atima ini dia lihat testimoni dari Facebook kayak gitu kan banyak. Beliau ini ya dengan ikhtiar nyoba aja deh minyak Faras kayak gitu kan. Beliau coba minyak Faras, habis 3 botol itu kistanya benar-benar hilang. Saya sebenarnya kan saya nggak percaya Pak ya, karena saya juga nggak pernah mengalami kista itu sendiri, tapi ibunya ngirim hasil foto USG-nya ke saya. Oh iya? Iya. Wow. Jadi itu pengalaman jadi salesnya Faras. Jadi saya wow, beneran ya ternyata Faras itu bisa menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuh gitu, padahal dia kan pengobatannya dari luar kayak gitu. Iya, sebenarnya sih bukan Faras yang menyembuhkan. Jadinya yang menyembuhkan itu ya ibunya itu sendiri. Jadinya kita pun nggak boleh terlalu overclaim kan. Faras itu hanya menemani mereka yang ingin pulih. Jadinya mengembalikan sistem kekebalan, sistem kecerdasan tubuhnya, Sukma. Jadinya bukan minyak Faras ini datang, habis itu dia menyerang penyakitnya, bukan begitu. Jadinya minyak Faras ini adalah pengobatan nenek moyang kita tempo dulu, dan selalu sistem kerjanya adalah meningkatkan sistem imun dan sistem kecerdasan tubuh. Nah, tubuh kita sebenarnya dari lahir itu udah cerdas. Jadinya apapun ada penyakit dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi di zaman sekarang ini kita seperti mematikan sistem kecerdasan kita. Karena kita terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa, dan ingin sembuh instan. Itu yang menyebabkan jadinya penyakit itu banyak tipenya atau banyak jenisnya dan butuh waktu sembuh. Padahal kalau tubuh bisa menyembuhkan, padahal tubuh itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Karena mungkin kalau zaman sekarang tuh kita sering banget minum obat kimia. Pokoknya sakit dikit minum obat. Betul, tergesa-gesa, stres, minum obat, terus gaya hidup, gaya makannya gitu loh, pola hidup semua bermasalah kita di zaman sekarang. Jadinya stres contohnya. Ya, stres itu karena kita mengejar sesuatu di depan yang belum kita punya, dan tekanan sosial di sekitar juga mungkin yang menyebabkan kan, tekanan sosial, terus himpitan ekonomi, terus kemudian ya kita tidak, satu lagi yang penting adalah kita tidak pernah hadir dalam hidup ini atau tidak hadir utuh. Pokoknya pikiran kita di mana, badan kita di mana, jiwa kita di mana, nggak nyambung semua. Sehingga kita ingin cepat-cepat ngebut. Nah, itu yang menyebabkan kita sakit. Contoh, kamu kerja di kantor, pikirannya di rumah gitu. Kalau kamu di rumah mikirin jalan-jalan.
Kalau kamu jalan-jalan malah pegang HP, tidak menikmati suasana di luar. Jadinya kita bingung sama diri sendiri, termasuk tubuh pun sama pikiranmu nggak sinkron. Di situ problemnya. Jadinya itu yang menyebabkan kita kadang sakit, sehingga kita tidak optimal untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Karena sebenarnya sistem imun tubuh sama sistem kecerdasan tubuh itu akan maksimal ketika kita hadir utuh dalam hidup ini. Seperti kita ngobrol nih, Sukma. Iya. Kita ngobrol, kamu ngobrol dengan saya. Kamu pikirannya di sini, hatimu di sini, perasaanmu di sini, badanmu di sini. Kamu akan menikmati momen itu. Nah, Betul. kamu akan menikmati momen itu. Tapi kalau kamu lagi di sini mikirin anak di rumah, lagi ngapain anak apa, bias bingung kita. Bener nggak? Benar. Di sini kita nggak dengerin orang ngomong, pikiran Nggak kita di konsen. rumah nggak tahu juga kondisi anak sendiri kan gitu. Pokoknya kalau kamu di rumah ya maksimalkan dengan anak. Kalau di kantor ya pikiran pekerjaan. Nanti beres semua dan kita happy dan sehat. Itu kalau dari sisi pikiran atau kehadiran utuh. Belum lagi kita ngomong pola makan, belum kita pola gerak, pola istirahat dan sebagainya. Nah, disitulah sebenarnya Faras hadir untuk menemani orang-orang yang punya masalah kesehatan dan mereka sebenarnya tidak tahu harus ngapain. Makanya kita punya prinsip kan, sentuhan itu langkah awal kita untuk sembuh. Langkah awal untuk kita mengenal kembali tubuh kita. Ya, apa yang harus saya lakukan untuk memulai penyembuhan kan gitu? Untuk memulai kita menjadi sehat. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah apa? Mulai memberikan sentuhan, kasih sayang, cinta kepada siapa? Tubuh kita sendiri. Dari situ kita akan tahu. Kita akan mulai hidup lebih pelan. Kita akan mulai mengenal tubuh sendiri. Mulai tubuh akan menjadi lebih cerdas. Ya, sebenarnya kita cerdas, tapi kita lupakan cerdas itu. Ya, gosokkan minyak faras di leher, di pinggang, mandi air hangat, misalnya dikasih minyak faras. Sebelum tidur digosokkan lagi minyak faras. Bangun pagi berjemur sinar matahari. Itu yang membuat tadi ibu itu bisa sehat. Sehat. Ya, jadinya minyak faras itu hadir untuk mengenal siapa dirinya kembali. Coba misalnya dia full minum obat-obatan. Ya, minum obat semuanya. Apakah dia tahu proses itu? Apakah pernah dia menyentuh tubuhnya sendiri? Belum tentu. Belum tentu. Benar. Bisa saja mungkin dengan minum obat ibu itu sembuh. Tapi peluangnya untuk kamu lagi besar sekali. Karena sembuh karena obat, bukan merubah pikiran, kehadiran, gaya hidup, dan sentuhan itu. Benar nggak? Ngerasa nggak? Benar. Terus kalau misalnya nih Pak, kenapa ya kadang menurut saya kalau Gen Z atau generasi zaman sekarang itu kenapa kayak cenderung lebih gampang stres daripada generasi zaman dulu? Dan apa stres itu tuh mempengaruhi nggak sih organ-organ di dalam tubuh kita sebenarnya? Ya. Perbedaan orang zaman dulu seperti saya. Iya. Ini saya sudah manusia purba ini. Manusia purba yang lahir sudah di atas 40 tahun yang lalu. Iya. Generasi milenial lah ya. Iya. Perbedaannya yang mendasar saya ngelihat dengan anak-anak zaman sekarang itu adalah bagaimana orang zaman dulu itu lebih utuh menikmati setiap momen. Hadir yang tadi. Iya, lebih utuh. Maksudnya begini, saya ngasih contoh. Kita zaman dulu tidak ada handphone. Jadinya sistem kita nggak ada handphone satu. Benar-benar. Tidak ada yang mendistract pikiran kita untuk berpikir multitasking. Iya. Karena kita nggak ada handphone, nggak ada TV. Zaman itu TV-nya masih, zaman saya waktu kecil masih hitam putih. Mungkin orang punya TV warna, saya masih hitam putih kayak itu TV. Hampir nggak pernah nonton saya. Terus permainannya enak, main peta umpet, main kelereng, main lari-lari, terus main loncat-loncat tali gitu. Itu benar-benar kita happy banget melakukan itu, happy banget karena pikiran kita di situ benar-benar kita menikmati. Iya. Benar nggak? Benar. Nah, kita menikmati. Nah, zaman sekarang orang melakukan kegiatan itu selalu keganggu.
Jadinya tidak full pikirannya, terganggu. Contoh, kita ngobrol nih, Iya. handphone ribut, langsung kita ambil handphone. Misalnya. Terus kita ngobrol, oh iya sambil kita pegang handphone. Nih, salah Coba satu yang menyebabkan kita adalah karena pikiran kita terpecah-pecah. Itu yang menyebabkan kita stres. Jadinya dulu kita berpikir satu, berpikir penuh, sekarang kepecah-pecah. Terus yang menyebabkan juga stres zaman sekarang adalah media sosial. Media sosial jadinya seperti ada kompetisi. Kalau kita nggak lihat TikTok, sepertinya kita ketinggalan. tinggal. Ya FOMO itulah. Jadinya kita stres sama diri kita sendiri. Stres kita. Ya stres sama diri sendiri, nggak tahu harus ngapain. Sedikit-sedikit buka scroll sosial media. Semakin kita bingung, semakin kita scroll. TikTok lah misalnya. Facebook atau apa, sosial media intinya. Semakin kita scroll, semakin hampa rasanya. Semakin kita cari, semakin hampa. Karena kita tidak tahu apa yang kita cari. Apa yang kita cari. Dan itu yang saya sebut dengan seperti tidak mau kalah dengan orang lain, tapi sebenarnya kita mencari sesuatu yang kosong. Itu yang menyebabkan stres. Tuh. Coba aja kita taruh handphonenya. Pernah nggak dengar istilah detox handphone? Pernah sih Pak. Kalau kamu stres tinggi, coba taruh handphonemu 7 hari saja. Itu akan reda banyak. Tapi kalau misalnya menurut saya itu kayak pegang handphone tuh udah kayak jadi kebiasaan ya Pak. Apalagi bangun tidur kadang yang dicari pertama tuh handphone kayak gitu. Itu gimana caranya kita? Nyandu. Jadinya bukan tingkatnya edik. Edik itu apa ya? Seperti hormon kita. Ada orang rokok nih. Kalau nggak pegang rokok pengen rokok. Ada yang pengen makanan manis. Kalau nggak kena roti, pengen terus makan roti. Nah, salah satu problem yang paling buruk adalah handphone itu harus ada di dekat kita. Tuh. Boleh nggak? Salah nggak itu? Nggak salah sebenarnya. Tapi ada waktu-waktu kita taruh handphone itu. Tuh, misalnya 2 jam sebelum jam tidur udah taruh handphonenya. Biar kita stresnya itu menurun. Biar lebih tenang pikiran dan lebih damai. Tuh, 2 jam sebelum tidur. Terus kemudian baru bangun, ya udahlah bangun dulu, minum air, gerak-gerak badan sedikit, jangan lihat handphone. Baru bangun udah pertama kali. Bayangkan, kita manusia itu sebenarnya makhluk yang bergerak. Bukan makhluk yang banyak berpikir. Otot gerak kita harus lebih banyak daripada berpikir. Nah, ketika kita bergerak juga bisa berpikir gitu loh. Nah, sekarang ini zaman sekarang orang cari duit dengan berpikir problemnya, itu yang menyebabkan stres. Cari duit, bekerja, ngapain pun, misalnya aktivitas dengan teman, terus bersosialisasi lewat pikiran, bukan lewat gerakan. Kalau zaman saya dulu, kita mau ketemu teman gimana caranya? Kebayang nggak? Kalau Zaman Bapak saya. mungkin langsung datang ke rumahnya Iya, ya kan? saya datang ke rumahnya, main ke sana, ngobrol langsung, dibikinin teh, kopi. Zaman sekarang gimana caranya orang? Tetap rebahan kan? Iya, chattingan di grup. Chattingan di grup apa segala Berarti macam. pola hidup zaman sekarang sama zaman dulu tuh benar-benar udah beda banget Pak ya. Beda. Dan itu mempengaruhi Sangat, kesehatan sangat. luar biasa. Stres tinggi. Makanya sediakan waktu untuk terhindar dari handphone. Ya 2 jam, 3 jam taruhlah. Aktivitas fisik. Jadinya kita sekarang, zaman sekarang, menyediakan waktu untuk aktivitas fisik. Kalau dulu tidak menyediakan waktu, memang hari-harinya aktivitas fisik. Makanya waktu untuk olahraga harus ada, waktu untuk bergerak. Ya minimal bahasanya 5.000 langkah, 10.000 langkah lah satu hari itu harus ada. Terus habis itu istirahatnya gitu. Dulu kita istirahat jam 9 udah ngantuk banget. Ketiduran pasti. Karena kita harus tidur. Sekarang coba, kamu tidur jam berapa ayo? Kalau saya karena menyusui jadi kurang tidurnya sih Pak. Jadi Iya. saya itu tidur, anak saya aja kadang jam 12 malam tidur, tapi nanti pasti dia kebangun jam 3, jam 4. Jadi waktu tidurnya Kecil kan? kecil. Dan Nah. itu saya merasa kalau aktivitas saya itu juga berpengaruh dari pola tidurnya itu. Betul. Orang zaman dulu, saya tidur jam 8, jam 9, bangun jam 5, jam 6. Itu seger banget.
Nah sekarang, anak-anak zaman sekarang, nggak punya anak pun, kamu kan baru punya anak nih, punya baby. Teman-temanmu yang punya anak, cek tidurnya jam. Jam 11, jam 12, bisa jam 1, jam 2 dia tidur. Bener nggak? Jam Iya. 2 dia tidur. Kenapa? Ngapain mereka sampai jam 2 pagi? Nggak ngapa-ngapain, scroll HP, main game. Itu stres kita tinggi banget. Stres kita, nggak bisa tidur. Terus habis itu dipaksa bangun jam 7 karena harus kerja. Stres nggak kita? Stres. Kita kurang istirahat. Harusnya kita kerja fisik bisa tidur. Ini kita kerja fisik kagak, tidur kurang. Itu stres tinggi. Belum lagi kita ngomong pola makan. Apa yang kamu makan saat ini itu semua menimbulkan stres. Stres bukan stres di pikiran ya, kadang di badan kita juga bisa stres. Di badan kita contoh lah, semua makanan olahan. Makan. Makanan olahan, snack, gula tinggi. Gitu. Memang enak, nyandu gula tinggi. Tapi tubuh kita mengalami inflamasi. Belum lagi yang zat-zat kimia, pengawet, penyedap itu. Luka seluruh, inflamasi kronis terjadi. Makanya kolesterol, gula tinggi, diabetes, tensi tinggi, stres berlebihan, sindrom metabolic, sindrom kegemukan, dan sebagainya. Itu pola makan, makanan yang kita makan. Kalau dulu kan, kalau sekarang ya, kalau saya makan jagung, isi ubi rebus, terus kedelai rebus sama kacang rebus, saya diketawakan. Kenapa? Kok kampungan sih makananmu? Ayo coba. Saya dibilang makanan kampungan. Padahal itu makanan apa? Makanan sehat. Iya kan? Iya. Kalau sekarang kamu makan, misalnya, kamu makan contoh sosis, french fries, itu olahan. Terus kita makan isi kecap saus, itu banyak sekali kita. Belum lagi snack yang ada di supermarket itu, snack yang kemasan. Itu baru katanya modern. Ayo coba. Makanan modern atau kita datang ke resto-resto yang cepat saji, itu tampaknya kita upload di sosial media, wih keren, makan di tempat yang ya kekinian gitu. Tapi tahu nggak, tubuhmu akan lelah sekali dengan makanan-makanan seperti itu. Tubuh kita nggak terbiasa dengan makanan yang tidak natural. Tubuh kita nggak terbiasa makanan yang tidak natural. Tubuh kita terbiasa makanan yang real food sudah ribuan tahun. Dan sekarang kita dikasih kimia sintetis semua. Lelah nggak tubuh? Lelah. Dan itu menyebabkan kanker. Makanya zaman sekarang kanker meningkat drastis di kehidupan sekarang. Ya zat kimia berlebihan. Belum lagi masalah paru, belum masalah ginjal lagi. Coba lihat anak-anak sekarang. Banyak yang cuci ginjal. Iya. Coba lihat di TikTok. Saya lihat berita itu anak kecil ada yang udah cuci ginjal tuh. Cuci darah. Cuci darah gitu. Kok bisa kayak gitu sih Pak? Maksudnya kayak padahal dia masih kecil, mungkin dari segi makanannya juga kayaknya nggak terlalu nggak terlalu banyak lah makanan berbahaya yang dimakan gitu. Apa mungkin ada pengaruh obat atau yang lainnya mungkin? Ya, ada sebagian mungkin orang yang kenapa dia bisa cuci darah itu kan karena pola makan dan pola hidupnya bermasalah dari kecil. Dari kecil saya ngeliat. Saya sering main ke taman kota. Saya main ke taman kota di depan sini, kurang lebih 1 kilo, 2 kilo. Saya jalan kaki biasa taman kota sore-sore. Di situ tempat orang tua ngajak anak-anaknya. Dan di situ banyak sekali orang jualan makanan. Ya, di situ orang jual kentang goreng, sosis, apalagi yang digoreng-goreng itu yang berbagai jenis itu, cilok, sempol. Nah gitu. Terus belum lagi ada minuman-minuman gula pemanis apa segala macam. Terus ada kayak gula-gula. Nah, popcorn itu saya lihat ada. Oke. Bayangkan itu, dan ibu-ibu muda saya ngelihat kadang anaknya nangis beli itu dan dibelikan. Dan malah supaya anaknya anteng diem, itu dibelikan itu. Ayo nak mau beli apa? Dibeliin apapun mintanya dibeliin, habis itu dikasih handphone. Dan mamanya sama papanya itu main handphone juga. Coba bayangkan dari kecil kita dikasih gula yang begitu, air putih itu air manis dikasih, terus semua bahan-bahan makanan itu kimia, tidak ada yang sehat, tanpa buah, tanpa sayur ya coba bayangkan, tanpa nasi, beras merah dan sebagainya, tanpa daging yang real.
Sosis setiap hari kecanduan anak-anak. Nugget. Nugget lagi itu, coba bayangkan itu. Belum lagi, waduh, serem banget. Baru makanan aja. Tuh. Belum lagi anaknya baru demam suhu 37,5 atau mau 38. Kasih obat. Paracetamol, penurun demam. Baru demam dikit. Kimia semua dari sini. Ya dari umur 2 tahun sudah dikasih kimia, coba bayangkan. 10 tahun begitu. Ya udah SMP. Jadi menumpuk dari dia. Dari bayi, dari kecil sekarang ditumpuk. Karena ketidakpedulian kita atau ketidaktahuan orang tua itu. Saya melihat sendiri karena hampir setiap 2 hari saya main ke taman kota. Saya ngajak Sky kan jalan-jalan ke taman kota. Saya ngeliat loh kok begini ya gitu loh. Gimana saya ingin menyuarakan hati saya ini bahwa pengen ngomong sama orang tua itu, Bu ini makanan gak bagus loh. Tapi gimana caranya ngomong ya kan? Saya punya anak itu semua real food. Tanpa gula, tanpa pemanis, tanpa garam. Sampai saat ini udah usia 1 tahun. Sama sekali gak ada. Jadinya alami semua. Dia sehat. Saya takut nanti di kemudian hari dia setelah dewasa kecanduan. Sekali anak kecanduan ya, contoh nugget, sosis, dikasih daging beneran gak suka dia. Dikasih sayur, gak suka. Dikasih nasi, dikasih buah, gak suka. Karena kecilnya dia sudah tahu makanan yang perasa enak. Dikasih yang tidak enak, masalah. Iya sih, jadi sehingga itu yang menyebabkan ada peluang. Kalau nggak ginjalnya, livernya bermasalah. Kalau nggak gitu limpanya bermasalah. Udah 3 itu aja. Kalau ginjal ya udah cuci darah. Kalau hati ya problem hati, heparnya. Banyaklah kegemukan atau sebagainya. Terus kecerdasan juga, kognitif bisa menurun. Wih, serem pokoknya saya ngeliat. Inilah pentingnya sebenarnya edukasi itu. Jadinya ya ada orang dengar maupun tidak konten-konten seperti ini. Ya saya ingin menyuarakan terus bahwa sehat itu harta yang paling berharga dan harus kita jaga dan harus kita mengerti bagaimana menjaga kesehatan itu semua. Tapi ya emang bener sih Pak, kayak anak saya aja kan sehari-hari itu istilahnya yang ngempu itu ibu mertua saya. Dan ibu mertua saya kan orang zaman dulu nih. Itu emang anak saya tiap hari dikasih real food. Iya. Saya pun kalau anggaplah full time-nya itu hari Sabtu Minggu, saya tuh kaget. Biasanya anak kecil kan nggak suka sayur, tapi anak saya itu suka sayur, makan pokoknya bisa makan sendiri gitu. Ya mungkin emang kadang ada yang bilang pendidikan orang zaman dulu tuh agak kolot dan sebagainya, tapi untuk dari segi pola hidup itu lebih bagus gitu. Dan anak saya ya istilahnya astungkar, alhamdulillah nih jarang banget sakit. Betul. Dan kalau dikasih tahu misalnya dia panas ataupun misalnya batuk pilek, itu emang nggak ngasih obat dulu, mungkin dikasih air kelapa. Iya. Jadi lebih lebih alami karena kan itu mungkin saya juga sempat dengar dari podcast Bapak sebelumnya kalau kayak panas tubuh itu adalah reaksi alami tubuh memerangi virus itu kan. Iya, betul. Ya, seperti kenapa saya punya prinsip, saya punya anak kalau sakit tidak tergesa-gesa dibawa ke dokter. Tuh. Saya ada kasus Sky sakit sampai suhu 39-40. 40. Anak sudah pasti kepikir, saya enggak. Terus terang, bukan saya anti dokter ya. Tapi saya tunggu dulu, belum waktunya ini ke dokter. Saya pikir, karena saya punya rasa yang dalam sama anak kan. Saya ngelihat, minumnya masih oke mau dia. Berarti minum susu masih mau. Terus pipis ada, berarti tidak ada dehidrasi. Saya takutnya hanya satu, dehidrasi. Kalau suhu tubuh tinggi, saya biasanya gunakan pelukan, sentuhan. Tuh. Dan saya waktu itu saya berpikir kalau lagi 1 hari saja masih demam suhu 40, baru saya ajak ke dokter atau kasih obat gitu. Dan ternyata bersyukurnya setelah 3 hari suhu tinggi turun. Senangnya saya tanpa obat dia sembuh selama 3 hari. Walaupun anak saya ketika sakit agak rewel ya pastilah. Kalau orang panas suhunya 39 itu kan kita pun nggak enak rasanya. Karena apalagi anak kecil yang... Anak kecil. Nah, kenapa saya tega? Kamu pasti tanya. Sampai anak rewel, tidur susah, tidur sebentar bangun. Kenapa saya tega? Karena itu adalah pelajaran pertama bagi anak saya untuk belajar
bagaimana menyembuhkan dirinya sendiri. Dia harus sembuh dari sistem tubuhnya sendiri. Kalau saya intervensi demamnya, contoh saya kasih paracetamol, dia turun suhunya. Kita lagi merusak sistem kerja yang akan dilakukan oleh tubuh. Gitu. Kita akan merusak sistem kerja yang dilakukan oleh tubuh. Tubuh anak itu kan lagi belajar untuk melawan penyakit. Tapi kenapa kita harus turunkan suhunya? Tapi tetap ya saya pakai indikator. Iya. Indikator, ada indikatornya dia. BAB-nya masih oke nggak? Minumnya masih oke nggak? Makannya masih oke nggak? Makan dia masih makan mau apa namanya? Air tajin. Berarti oke masih. Gitu. Nah, ketika dia sembuh, ada sebuah pelajaran yang dapat. Tubuhnya. Mungkin Sky nggak ngerti, anak saya nggak ngerti nanti. Tapi tubuhnya mengerti, begini ya saya harus membentuk kecerdasan. Begini ya tubuh saya harus bekerja untuk melawan penyakit. Bukan diturunkan suhunya. Satu. Kedua, saya tidak mau anak saya ada trauma tentang penyakit. Saya ingin mengajarkan anak saya adalah sakit adalah tempatmu belajar, nak. Bukan kamu menjadi trauma karena sakit. Kenapa? Karena ketika sakit, kasih sayang itu yang nomor satu. Kamu punya anak kan? Kamu pasti dengerin. Ketika sakit, yang nomor satu yang dibutuhkan anak itu apa? Kita ada di sebelahnya dia. Kita peluk dia, kita sayangin dia. Ketika dia rewel, kita temenin. Saya sama-sama telanjang loh. Saya pakai keluar buka baju, saya peluk dia. Tiap dia rewel, saya peluk. Suhunya turun. Setiap saya peluk, suhunya jadi 38,5. Saya lepas lagi, naik lagi ke 40. Seperti itu terus. Ketika peluk, turun lagi suhunya. Begitu. Terus kalau dia udah capek, saya bawa tidur. Gitu terus. Kebangun, saya peluk lagi. Sakit, ketika anak sakit, dia merasakan ketulusan orang tuanya. Walaupun dia nggak ngerti, dia tahu. Kasih sayang itu sangat menolong. Tuh. Saya tidak mau memunculkan trauma, Sukma. Kalau trauma apa? Misalnya, kita baru suhu 38, kita bawa ke dokter tergesa-gesa, disuntik lah, di apa-apa gitu loh. Tidak ditemani, saya takutnya jadi trauma. Karena yang saya khawatirkan itu tes labnya yang panjang. Ketika sakit kan, ini ada gejala demam berdarah nggak, gejala alam, itu kan perlu observasi. Nah observasinya itu panjang. Ya setidaknya saya menahan itu selama 3 hari. Tidak dilakukan itu, saya temenin benar. Sembuh, ternyata sembuh. Tahu nggak ketika Sky demam yang kedua sama yang ketiga, tidak separah demam pertama. Jadi pelajaran buat tubuhnya. Sudah punya. Sudah punya. Rewelnya nggak banyak. Rewelnya nggak banyak. Ketika demam pun tidurnya dia enak. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Minum susunya tetap banyak. Makannya tetap banyak. Gitu. Dia tahu. Padahal anak baru 1 tahun loh. Dia ngerti. Tahan bantingnya ada. Tapi ketika demam pertama 3 hari itu yang harus saya temenin benar-benar full. Di situ kamu punya anak, Sukma. Saya pengen tanya nih Pak. Kan Sky waktu itu panasnya sampai 39 Pak ya? 40,2. Sampai 40. Ada di mana teman saya anaknya 40 itu dia kalau udah mencapai step itu apa ada pengaruh karena mungkin dari pola hidup anaknya dari kecil mungkin dari segi makanan atau mungkin karena sering cepat dikasih obat gitu ngaruh nggak sih Pak kalau anak kecil tuh cepat step? Saya ini bukan ilmu medis ya, jadinya disclaimer saya tidak tahu teori medis. Yang menyebabkan anak step itu adalah ketegangan anak, satu tegang itu sehingga suhu tubuh naik. Jadinya orang tua panik biasanya. Yang menyebabkan dia step. Kejang itu. Terus yang kedua, suhu tubuh yang naik cepat sekali. Misalnya dari 37, 37,5, 38. Dalam hitungan menit dia jadi 40. Itu kaget tubuh. Sama seperti kamu disiram air panas. Mendadak. Kaget kita tubuhnya. Nah, disitulah peranan orang tua itu penting. Karena saya punya pengalaman ini. Ketika bapak ibu saya melakukan dengan saya, pengalaman ini saya berikan kepada Sky. Ketika kita sudah tahu dia demam, kita turunkan dengan skin to skin. Atau tidak kita turunkan. Naiknya pelan sekali suhunya. Skin to skin itu penting sekali. Benar-benar telanjang kita. Terus kita ajak ngomong. Terus kita bahasa kasih, terus kita kasih. Jadinya kita pegang ketiaknya, kita peluk dia. Kayak gitu kan. Kita peluk semua badannya dia. Terus habis itu kita ajak rebahan lagi. Kita kasih susu. Banyak wajib dikasih susu. Supaya
Kalau orang kepanasan tubuhnya, itu dehidrasi pasti. Susu terus dikasih. Dia kehausan. Kita harus tahu sinyalnya itu. Suhunya naik pelan, dia tidak stres. Dia tidak akan step. Itu pengalaman saya. Tapi ini butuh telaten dan kasih sayang tinggi. Kalau kita tidak lakukan itu, kita biarkan anak naik suhu, ya udah step. Gitu. Kasih obat, ya itu solusinya. Disitulah mungkin penurun panasnya perlu. Di situ perlu kayak gitu. Penurun panas demamnya. Perlu dokter di situ. Tapi kalau kita pede, punya keberanian, itu jauh lebih bagus hasilnya. Saya percaya betul. Saya percaya betul. Nah, Jadi itu kan. stepnya penyebabnya itu. Kan tahu Iya, tadi. saya juga kadang Panik. khawatir. Tapi Panik, khawatir, terus kemudian tidak tahu diapakan anaknya ketika demam. Ya, betul. Tuh, saya kan selalu gosok minyak faras itu. Saya peluk, gosok minyak faras. Saya peluk, gosok minyak faras. Bukan setiap jam. Every minute. Setiap menit. Karena suhunya harus diturunkan. Tuh. Iya. Orang kan pakai kompres. Saya nggak pakai kompres. Kompres kan taruh di sini. Kompres saya itu tangan saya sendiri. Saya taruh di sini. Di bayi saya. Kompres saya adalah pelukan saya sendiri. Karena suhu tubuh saya kan 37, 36,5, dia 40, otomatis dia turun. Terus sambil saya gosokin minyak. Di situ. Tahu nggak, setelah sembuh, bonding saya dengan anak saya itu kuat banget. Gitu. Kalau dia rewel ada apa, dia pasti peluk saya. Karena dia tahu ketika dia ada masalah, mencarinya ke papanya pasti. Seperti itu. Nah itu kan anak kecil aja istilahnya dari kecil nih udah dikasih makanan olahan yang membuat mungkin tubuh kita bekerja keras nih Pak. Ya. Kalau misalnya kita udah anggaplah dari kecil terus kayak gitu polanya sampai kita usia 20-an sampai 30-an. Lelah lah. Itu tubuh kita gimana, organ-organ di Nyerah dalam organ tubuh kita itu Pak. Kalau organ itu bisa ngomong, dia akan teriak, "Woi berhenti." Salah satu bentuk teriakan organ itu adalah rasa sakit. Rasa nyeri. Tapi kita sebagai pemilik tubuh ini, sang jiwa sebagai pemilik tubuh ini, tidak tahu bahwa itu keluhan dari tubuh. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah mematikan keluhan itu. Seperti diam kamu. Caranya membuat diam kamu apa? Dikasih ya obat. Penghilang nyeri, penghilang rasa sakit, penurun demam. Padahal tubuh ingin memberitahu, kita punya masalah nih bos. Jadi kita ada masalah tapi kita nggak peduli. Sampai nanti ada di titik tubuh kita sudah nggak kuat. Ginjalnya nyerah, saya nggak tahu. Hati kita bisa nyerah. Limpa kita bisa nyerah. Jantung kita bisa nyerah. Pembuluh darah kita bisa nyerah. Terus apa lagi? Sistem imun kita bisa nyerah. Pada saat itu baru menyesal. Akhirnya cuci darah, tensi tinggi, stroke, kolesterol. Kita nggak tahu. Pada saat itu baru kita sadar. Dari dulu kenapa saya minum obat-obatan. Kenapa saya tidak peduli sama tubuh. Makanya saya bilang, saya membuat minyak faras ini bukan untuk menyembuhkan orang. Tapi untuk mengenal diri sendiri. Saya membuat minyak faras ini, ayo dong kenalin tubuhmu kembali. Ya sehari sekali lah sentuh tubuhmu, sayangi tubuhmu. Gosokkan dengan minyak faras ini. Karena faras itu sendiri artinya apa? Ya mengenal kembali siapa dirimu, siapa tubuhmu. Bahwa tubuhmu ini adalah sistem atau kesehatan yang belum kita kenal. Kita harus mengenal bagaimana tubuh ini menjadi sehat. Sentuhlah dia setiap malam. Gosokkan minyak setiap malam. Rasakan. Nanti kamu akan tahu sentuhan itu akan memberi intuisi. Memberi kesadaran. Ternyata saya masih punya tubuh ketika kita gosokkan. Ya saya masih tangan ini ada. Kita kasih minyak di kepala kita. Ya kita masih punya kepala. Kita kasih minyak di dada kita misalnya ini. Iya saya masih punya jantung. Gosokkan minyak di punggung. Saya masih punya ginjal. Tulang belakang. Kita gosokkan pasangan kita. Ternyata pasangan kita pun butuh sentuhan. Itu peranan minyak. Dia tidak menyembuhkan. Minyak faras itu tidak menyembuhkan, tapi memberi arti makna dari sentuhan itu. Kamu akan mengenal dirimu sendiri. Tubuh pun akan merasa disayang lagi.
Lebih Dia mengenal diri sendiri. sambil mengenal tubuh kan tahu kalau kita sayangi. Setiap hari kamu sayang sama suami, sama anak, sama pekerjaan, kamu sayang semua kan? Iya. Tapi pernah nggak kamu menyayangi dirimu sendiri? Belum tentu, belum tentu. Buktinya, kapan pernah ada waktu untuk duduk diam sama diri sendiri? Kapan kamu pernah ada waktu untuk menyentuh tubuhmu sendiri? Kapan pernah ngobrol sama tubuhmu sendiri self-talk? Contohnya, kapan kamu pernah ngomong sama jantungmu? Jantung, kamu lelah nggak setiap hari kamu berdetak? Pernah nggak ngobrol? Nggak Nggak kepikiran, Pak. kepikir. Iya, jantungmu lo tiap tek-tek, tek-tek setiap hari itu, tek-tek gitu terus. 24 jam. Coba dia berhenti 1 menit saja. Meninggal, Pak. Iya, kan meninggal kita. Iya. Nah terus, atau kita menjadi stroke, coba. Iya kan, dia itu barang hidup, benda hidup. Coba kita sentuh saja tangan kita dengan perasaan. Coba kamu lakukan, sentuh aja perasaan dengan perasaan. Seperti ada sesuatu yang beda rasanya di tubuh kita. Seperti ada sensitif, apalagi orang yang kamu cintai menyentuh. Atau kamu pelukan sama anak. Seperti ada getaran lain rasanya tubuh. Seperti kamu pulang ke rumah nih, pelukan sama anak. Ada perasaan nggak bisa kita jelaskan kan? Iya. Gitu. Kamu memeluk anak bukan hanya menyembuhkan anakmu, tapi juga menyembuhkan diri sendiri. Iya. Benar banget sih. Karena sentuhan itu memberi reaksi kepada dua belah pihak. Ketika kamu menggosokkan minyak kepada anak happy, kita juga merasa happy. Karena skin to skin itu adalah obat yang luar biasa. Karena di situ bentuk bahasa cinta yang paling kuno. Yang paling purba itu adalah sentuhan. Bahasa cinta yang paling kuno itu sentuhan. Bahasa penyembuhan yang paling kuno itu adalah sentuhan. Gitu. Bahasa kasih sayang paling kuno itu sentuhan. Mereka menyatu di situ. Makanya kalau kamu bilang misalnya minyak faras ini ya, minyak itu baru aja, dan enggak. Minyak ini sudah ada dari ribuan tahun yang lalu. Karena bentuk sentuhan. Kalau minyak itu tidak bagus untuk kesehatan atau tidak ada dampak, atau hanya sebuah placebo. Placebo itu ya mungkin hanya perasaan saja sembuh. Dia sudah tidak dipakai di zaman sekarang. Dia sudah melintasi generasi ratusan bahkan ribuan generasi dari zaman dulu. Dan masih ada sampai sekarang. Berarti itu real. Memberikan dampak kesembuhan itu. Kecerdasan tubuh itu dengan sendirinya muncul. Saya pengen tanya nih Pak ya. Ini masalah saya pribadi untuk kesehatan. Jadi saya itu waktu melahirkan. Jadi saya ada di mana di posisi waktu melahirkan tuh ada rasa sakit. Sesar atau normal? Maunya normal tapi nggak bisa Pak. Jadi sakitnya. Kadang kan ada kalau ibu hamil itu melahirkan kadang dia nggak ada rasa sakit. Jadi kadang diinduksi terus adanya rasa sakit baru dia bisa melahirkan. Jadi pas saya mau melahirkan itu ada rasa sakit tapi bukaannya itu saya kalau nggak salah 15 jam kontraksi itu cuma 4 bukaan. Jadi dokter itu memutuskan yaudah disesar aja biar ibu dan anaknya selamat. Karena memang nggak ada bukaan sama sekali tapi rasa sakitnya itu udah. Terakhir bukaan berapa? Terakhir bukaan 4 Pak. Jadi jam 7 pagi itu saya bukaan 3. Jam 3 sore itu bukaan 4. Mentok nggak ada bukaan lagi. Dan rasa sakitnya itu kalau melahirkan itu dari 1 jam sekali, 30 menit sekali. Sampai terakhir itu setiap 2 menit sekali. Itu ternyata rasa sakit melahirkan luar biasa sakitnya Pak. Nah pada akhirnya kan saya disesar pakai metode sesar baru. Sesar eraksi itu. Nah, ada kondisi di mana saya itu sesarnya infeksi. Karena pada saat itu kan banyak orang berkunjung di rumah. Nah, kesalahan saya itu saya duduk terlalu lama. Dan pada intinya luka sesarnya infeksi. Pas malam-malam tiba-tiba cairan istilahnya nifas yang kita sebut nifas itu harusnya keluar dari bawah malah keluar dari perut saya. Jadi perut saya itu kebuka sekitar 3 cm. Nah itu dimana saya harus pas saat itu kan saya panik kan, jadi saya langsung ke UGD ke rumah sakit tersebut. Terus saya ada dikasih pilihan mau dioperasi lagi
atau mau penyembuhan secara manual. Jadi terus dokternya bilang gini, kalau misalnya kamu operasi, ini nggak bisa sekarang karena kalau operasi kulitnya ini harus seenggaknya nggak basah dulu. Yaudah, jadinya saya diobati secara manual, dimasukin cairan yang salep khusus buat sesar itu, dan saya di sana itu menurut saya itu terlalu banyak minum obat seperti methylprednisolon untuk anti peradangan. Antibiotik itu banyak sekali Pak. Jadi dan saya ngerasain efek obatnya itu sampai sekarang. Nah itu kan kondisi di mana yang saya nggak bisa nih untuk tidak meminum obat itu. Karena kan memang terjadi sebuah infeksi yang nggak bisa disembuhkan secara tradisional. Nah itu gimana caranya biar saya merasakan kalau sekarang tuh kadang ada orang sakit dikit, saya gampang ketularan. Kadang dikasih antibiotik pun jadinya udah nggak mempan karena pas itu saya banyak banget minum antibiotik. Jadi selama 4 bulan setelah saya melahirkan itu hampir full antibiotik. Berarti anakmu nggak nyusu? Nyusu Pak. Wow. Tapi antibiotiknya itu dikasih khusus. Jadi khusus yang emang untuk ibu menyusui katanya gitu Pak. Dan itu setiap 4 hari sekali saya beli obat yang satu pepelnya itu 500.000 setiap 4 hari sekali selama 4 bulan. Di sana kan ya untungnya saya sempat ada tabungan, jadi tidak maksudnya gitulah, tidak tidak terkendala di biaya. Coba bayangin misalnya saya nggak punya tabungan, saya harus minum obat itu. Kalau nggak gitu soalnya lukanya itu lama karena benar-benar 3 cm kebuka perut saya Pak. Jadi akhirnya lama-lama menutup. Itu gimana caranya? Ya mungkin saya udah balur faras tiap hari nih. Gimana caranya biar sekarang gimana? Sekarang sudah tertutup. Untungnya sekarang kelelahan, banyak problem jadi gampang sakit sekarang. Daripada dulu tuh mungkin ya istilahnya tahan banting kayak begadang berhari-hari gak gampang sakit. Kalau sekarang tuh lebih gampang sakit tubuhnya karena efek obat-obat yang saya minum sebelumnya. Dan itu kan saya nggak bisa tuh menghindari untuk nggak minum obat itu. Iya, kalau sudah seperti itu ya ikutin anjuran dokter pastinya kan. Karena sudah infeksi, karena luka dalam. Prinsipnya gini, Sukma. Andai kata kamu dulu ngikutin secara alami, natural, kamu tidak akan seperti ini. Karena memang waktunya untuk melahirkan dari bukaan 1 sampai bukaan 5 atau 6 itu panjang waktunya. Tapi semua kayak dari pengalaman ya para ibu-ibu dulu pakai dukun beranak itu loh. Jadinya bukaan itu memang butuh waktu. Kamu baru 14 jam, kadang ada orang yang 3 hari, 4 hari baru melahirkan. Ya memang disitulah rasanya jadi seorang ibu kan. Saya pun cowok nggak bisa membayangkan bagaimana sakitnya. Tapi itu keluar, tunggu 2 hari kamu sehat kembali. Full, 100% sehat. Ya, mungkin nggak nyampe. Tapi ketika ngambil jalan operasi, ya risikonya ya itu tadi. Infeksi dan sebagainya, minum obat yang banyak gitu kan. Dan itu pilihan. Karena sekarang, karena ada pilihan, orang akan memilih takut sakit. Tapi ujungnya sakit juga. Tapi dengan cara yang berbeda. Ya, kadang-kadang saya berani nggak ngomong ya, ini industri, ini bisnis masalahnya. Ketika operasi ya duitnya dapat lebih banyak, ya kan? Duitnya lebih banyak. Kalau operasi normal kan biayanya dikit. Tapi balik lagi, saya tidak mau bahas sudut itunya karena sudah terjadi. Saya nggak mau memunculkan trauma di Sukma lagi kan. Saya jujur kalau melahirkan itu karena ya agak sedikit trauma gitu Pak. Trauma. Karena luka itu. Kalau kamu melahirkan normal waktu ini, traumanya hilang. Karena pada saat itu Pak, saya itu sama sekali dari kecil nggak pernah namanya diopname. Jadi saya sekali diopname langsung operasi besar dan terjadi infeksi. Jadi itu kayak ada trauma gitu loh Pak. Dari kecil sama sekali nggak pernah opname, sekali opname langsung besar seperti itu tindakannya. Jadi kayak mungkin dalam tubuh kalau ingat-ingat itu lagi tuh nggak sanggup gitu. Nggak apa-apa. Sekarang diperbaiki tubuhnya saja, Sukma ya. Tubuhnya, jadinya ketika tubuh seperti ini, prinsipnya ada 2. Jangan lagi terjadi infeksi, berarti jaga kebersihan. Nomor 1, dari faktor luar, jangan sampai muncul lagi yang menyebabkan infeksi dari faktor luar. Entah bakteri atau apa yang menyebabkan kan infeksi itu kan.
Cari tahu di Google atau di internet. Yang nomor 2, sistem imun kita harus dikuatkan. Dari dalamnya. Kita harus kuatkan. Jadinya nggak boleh berpasrah atau hanya mengandalkan obat. Nah, cara meningkatkan sistem imun, sistem kekebalan tubuh, sama kecerdasan tubuh, itu adalah dengan cara, satu, kamu tidak panik. Satu, percayalah bahwa tubuh itu memiliki kecerdasan. Semakin meningkat stresmu, semakin meningkat traumamu, itu sistem imun tubuh turun. Jadinya pelajari bahwa tubuh itu cerdas. Yakinlah tubuh itu punya jalan sendiri untuk menyembuhkan. Nomor 1 itu. Jadinya jangan stres prinsipnya. Jangan tergesa-gesa, belajar hadir nomor 1. Itu nomor 1. Ya. Nah, ini gimana caranya? Kamu harus cari tahu ini. Kalau ngobrol setelah ini pun kita bisa ngobrol ya. Jadinya cari tahu bahwa kamu menikmati setiap momen, ngajak anak nikmati setiap momen gitu lah. Dari dalam, kalau dari luar ya hindari yang problem. Kedua, kurangi semua makanan kimia. Kalau kamu bisa bersihkan dulu tubuhmu dari kimia. Semualah. Kalau sekarang masih minum obat nggak? Enggak, Pak. Enggak. Jadi Berarti kalau usahakan kamu jangan sakit lagi setahun ini. Apapun penyebabnya supaya tidak minum obat. Usahakan setahun 2 tahun ini supaya bersih banget dari zat-zat kimia. Sehingga kamu sama sekali usahakan jangan minum obat. Termasuk suplemen vitamin itu lebih baik kalau kamu butuh vitamin C, beli jeruk. Jeruk 1 butir itu sudah 500 mg udah kandungannya. Vitamin C. Terus nomor 3, makanan kimia kan. Usahakan semua makanan kimia. Jadinya penyedap, perasa, kurangin lah sebisa mungkin. Detok zat kimia. Detok obat-obatan. Bersihkan dulu tubuhmu. Sehingga terasa bersih tubuhnya. Nah, makanannya sudah. Sekarang bisa nggak kamu istirahat yang bagus sama anak sekarang? Tuh. Istirahat yang bagus. Terus sedikit berolahraga. 3.000, 4.000 langkah lah. Kamu kalau belum pernah, langkahnya masih sedikit sekali. Nah. Kemudian kalau bisa rutin balur minyak faras. Sentuhan itu penting sekali untuk meningkatkan sistem imun kita. Rutin minum minyak faras, terus minum air putih yang banyak. Kalau setahun tidak ada sakit, tidak ada minum obat, gaya hidupmu sehat, kecerdasan tubuh hidup lagi. Kecerdasan. 3 bulan saja sebenarnya sudah bagus, tapi saya rekomendasi kamu 1 tahun tidak sakit. Terus itu tidak ada obat-obatan yang masuk sama sekali. Tuh. Terus kemudian gaya hidupmu bagus dalam 1 tahun. Rasakan dalam 1 tahun ini kamu akan fresh sekali tubuh. Walaupun kamu lagi ngasuh anak. Akan fresh sekali. Tapi kalau sedikit-sedikit minum obat, minum vitamin dan sebagainya. Itu tubuh nggak memiliki kecerdasan. Pertama stres, makanan, olah gerak, istirahat, perbaiki semua. Kalau pulang ya udahlah. Main-main senang-senang sama anak. Habis itu ya udah gunakan minyak faras. Udah selesai. Intinya radang itu membuat tubuh kita lelah banget. Istilahnya kamu punya anak ini lelah banget. Setahun inilah lelah lah. Setahun 2 tahun ini lelah banget. Apalagi kalau anaknya deket banget sama ibunya. Jadi kayak ditinggal ke kamar mandi aja udah serasa ditinggal. Itu momen penyembuhan harusnya. Kamu sayangin dia. Tidur bareng. Dia jam tidur kamu bisa tidur. Kalau bisa kamu dekat sama dia, jam tidur dia tidur. Kamu bisa menikmati semuanya. Usahakan lagi traumanya itu dihilangin. Ya, mungkin susah-susah gampang yang ngilangin trauma. Tapi ketika kamu bisa mengatur pola hidupmu, bisa hadir di setiap saat, harusnya bisa sih sembuh. Berarti gaya hidup saya yang perlu Dirubah, bener. Gitu. Jadinya sering, tiap minggu mungkin kamu kan libur Sabtu Minggu kan. Sabtu siang bisa pulang, Minggu libur. Main ke alam. Jangan ke mall sama anak. Itu energinya, energi mall, energi bangunan seperti ini tuh netral atau negatif. Jangan bergosip kayak gitu. Pergi ke pantai, ke kebun, ke taman kota, ke tempat vibrasi, ke pura-pura misalnya atau ke ya yang banyak batu, banyak apa kayak gitu. Itu vibrasinya kuat banget. Yang di bawahnya kalau bisa itu pohon gede-gede banyak ada. Jalan siang-siang kamu. Jadinya tempat mainnya itu tempat yang seperti itu. Kebayang nggak? Jadinya itu energinya kuat banget.
ada sinar mataharinya, itu benar-benar kalau bisa itu yang dilakukan. Itu sehat banget kamu. Setahun coba jalanin. Jangan nonton bioskop. Itu membuat stresnya naik lagi kita. Ya main-main ke mall, kurangin lah dikit. Itu setahun aja. Nanti setahun kamu baik, malah kamu pengen hamil lagi nanti, pengen punya anak lagi, coba aja. Kalau sekarang masih trauma, Kalau kerasa sih. sekarang tidak berencana sih Pak, soalnya kan biar menikmati masa tumbuh kembang anaknya juga. Coba cek di ini deh, di apa, ada yang tanya nggak di TikTok? Saya pengen lihat juga. Kalau batuk udah 3 bulan belum sembuh-sembuh, pakai apa bagusnya Pak? Ya minyak faras, sama Samples. Kalau saya rekomendasi minyak faras, Samples, minum air hangat, terus ya udah pola hidupnya diperbaiki dikit, gitu. Sembuh. Saya bilang temani rasanya itu, sering gosokkan setiap 1 jam minyak faras. Sentuh aja terus. Kalau bisa sambil ngobrol ya. Batuk, maafkan tenggorokan. Sudah berbulan-bulan aku cuek, bertahun-tahun malah. Tuh, kamu jadi batuk sekarang. Itu berpengaruh Pak kalau kita ngobrol sama diri kita. Pohon diajak ngomong sama pohon yang tidak diajak ngomong. Pohon yang diajak ngomong tumbuhnya lebih bagus, lebih subur, berbuah lebih cepat. Itu penelitian banyak. Itu pohon diajak ngomong. Bisa dengar nggak kita ngomong dia? Kita nggak tahu. Tapi lebih subur, lebih berbuah banyak, lebih ini. Itu pohon. Binatang kita sayangin, dia baik. Coba, kucing liar sama kucing yang kita sayangin, dia ngerti bahasa kita? Enggak kan? Ini loh makhluk hidup, ini bagian dari tubuh kita, nggak pernah diajak ngomong. Bukan sugesti, itu real. Air, kan ada bukunya. Air diajak ngomong, dia memunculkan kristal-kristal yang begitu indah. Makanya ada orang ketika air diminum, kita doakan. Orangnya bisa sembuh. Itu nggak mistis. Itu ada energi kehidupan gitu loh. Makanya ketika sakit, tidak mengeluh gitu loh. Tidak berpikir negatif. Kita berpikir, jangan berpikir ketika sakit itu adalah kutukan dari Tuhan. Enggak. Kita berpikir kalau sakit ini adalah pelajaran. Saya harus mengenal tubuh saya kembali. Mungkin saya lupa menyapa tubuh saya. Gitu loh. Kita lupa sama diri sendiri. Saatnya sekarang saya menyapa. Saatnya sekarang saya menyentuh. Saatnya sekarang saya minta maaf. Saatnya sekarang saya memberi perhatian lebih. Saatnya sekarang saya menggosokkan minyak faras ke tubuh saya. Saya merasakan kehadiran tubuh saya, bahwa tubuh saya ini sangat berarti dalam hidup saya. Saatnya saya sekarang minta maaf sama tubuh. Itu yang dilakukan. Kita terkoneksi. Itu sel-sel itu masing-masing hidup dia. Dia punya pikiran sendiri. Gitu loh. Belum lagi di tubuh kita itu ada bakteri jumlahnya triliunan. Jadinya kalau kamu lihat tubuhmu sendiri, itu alam semesta tersendiri. Jumlahnya itu puluhan triliun sel, bakteri dan sebagainya, virus itu. Kalau di zoom tubuhmu, itu kehidupan seperti alam semesta. Itu yang orang Bali disebut itu Buana Alit. Itu sama seperti semesta itu sendiri, Buana Agung itu. Jadinya dia hidup. Kamu peduli gak sama tubuhmu sendiri? Itu. Nah, ketika dia mulai disentuh, mulailah terjadi yang kita sebut dengan connecting. Terjadi koneksi di dalam tubuh kita. Mengalami koneksi. Nah, ketika terjadi koneksi, proses penyembuhan terjadi. Proses kecerdasan terjadi. Kamu tahu nggak? Saya ngasih sebuah contoh. Hal sederhana saja. Rumah yang tidak pernah ditempati sama rumah yang setiap hari ditempati, lebih gampang rusak yang mana? Yang nggak pernah ditempatin. Nggak pernah ditempati. Kenapa? Karena tidak dirawat. Ya, kita sama-sama tidak rawat misalnya. Karena penyebabnya adalah kita tidak ada koneksi dengan rumah itu. Ya. Lebih gampang bocor. Anggap atapnya saja cek. Rumah kosong sama rumah ada. Kita kan nggak pernah merawat atap nih sama-sama. Sama rumah kosong itu atapnya lebih cepat hancur daripada rumah yang kita tempati. Kenapa? Karena ketika rumah itu merasa bermanfaat, ketika kita diam di rumah itu, kita merawat bawahnya, dia merasa bermanfaat. Karena rumah itu pun adalah sebuah energi. Dia hidup, tapi dengan caranya dia.
Nah, dia melindungi kita, dia merasa bermanfaat, dia melindungi. Jadinya atapnya nggak gampang bocor. Rumah ketika dia tidak merasa bermanfaat, tidak ada gunanya, dia kan kembali ke sistemnya masing-masing. Yang tanah jadi tanah, yang abu jadi abu, seperti itu. Ya, jadinya koneksi itu penting. Makanya kita yang hadir ingin dilindungi oleh rumah, rumah otomatis menjaga kita. Walaupun kita wajib tetap merawat kan. Tubuh sama. Ketika kita lagi tidak peduli sama tubuh, dia gampang rusak. Tapi ketika kita rawat tubuh kita seperti kita sebagai tubuh ini sebagai rumah kita atau tubuh kita akan awet jangka panjang. Makanya penting memberikan perhatian. Kita pemilik rumah, tapi pikiran kita ke rumah orang lain saja. Kita pernah nggak memikirkan rumah kita sendiri? Itu penting. Makanya ajak ngomong. Saya kadang-kadang ya sama tembok, tahu nggak, ini sekai lagi. Tembok dipukul, hai tembok, saya ajak gitu ngomong. Hai tembok, kenalan, ini sekai gitu loh. Ini sekai, boleh kenalan nggak? Ini tembok warnanya putih. Saya nggak peduli sih bilang bego enggak. Terus ke kebun, hai tanaman, selamat pagi. Nama saya Sekai. Hari ini kita kenalan yuk. Itu nggak peduli dipikir bego ya. Tapi saya merasa itulah saya, ketika saya merasa ada koneksi di semua titik, itu utuh rasanya. Dan Sekai pun menikmati semua momen. Dia getok ini, akhirnya dia mulai pinter sekarang. Setiap ketemu tembok, plak, 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 gitu. Kayak gitulah. Tubuh kita itu cerdas, Sukma. Intinya begitu. Dan vibrasi itu juga penting Pak ya, ngomong sama tubuh kita sendiri, peduli. Untuk meningkatkan kecerdasan alami di tubuh kita. Sistem Itu imunnya. menurut saya itu sih yang orang-orang tuh nggak tahu, dan bahkan saya sendiri aja nggak sadar. Betul. Ya kalau sakit ya udah minum obat. Betul. Padahal tubuh bisa menyembuhkan kan. Tapi kita kadang-kadang ingin cepat sembuh. Kalau sekarang demam, sekarang sembuh. Kan gitu inginnya, bener nggak? Iya. Kan itu yang kita inginkan. Padahal tubuh itu sebenarnya kayak gini loh. Kadang-kadang kita pengen nggak bersama-sama pasangan, tidak ada orang lain, pengen kan berdua kan. Ya liburan 2 hari atau 3 hari. Tubuh pun butuh itu, Sukma. Dia butuh ditemani. Nah kadang-kadang dia sudah sampai merengek sakit, kamu tidak temani, dia bisa marah. Nggak peka. Iya, kita nggak peka. Kita pun ngomong kadang-kadang sama pasangan kita, kamu kok nggak peka sih? Aku sudah memberikan sinyal-sinyal kepada kamu, kok nggak peka banget sih? Masa aku harus ngomong langsung? Kan kadang gitu kan, Iya, sama pasangan. betul Pak. Nah, tubuh pun ngomong hal yang sama. Kamu kok nggak peka sih? Padahal aku udah nunjukkan lo aku demam. Aku sudah nunjukkan lo pegel. Aku sudah nunjukkan lo kepalaku pusing. Aku sudah nunjukkan lo mataku berkunang-kunang. Ayo, istirahat deh 2 hari 3 hari. Temani, minum air. Jalan-jalan kemana sama tubuh. Di spa, digosokkan minyak. Istirahat. Ajak meditasi dalam hening. Kan dia butuh waktu intim. Kita kan dengan orang yang kita cintai butuh waktu intim. Kita dengan tubuh itu ada waktu hening atau waktu intim. Kita lupakan itu. Padahal disitulah letak kebahagiaan kita. Kita mencari kebahagiaan semua di luar, Sukma. Mencari uang yang banyak. Yang belum tentu uang itu datang sama kita. Benar nggak? Iya, belum tentu. Kita mencari kebahagiaan dengan main ke sana. Belum tentu kita dapat kebahagiaan itu. Yang sudah pasti kebahagiaan itu ada di dalam tubuhmu sendiri. Ketika kamu sehat, ketika kamu ngobrol dengan tubuhmu, ketika kamu menyayangi, air matamu akan keluar kalau kamu merasakan itu. Ternyata baru kamu sadari ternyata tubuhku adalah kebahagiaanku. Pada saat itu kamu akan menyadari dan tanpa kamu sadari air matamu akan keluar. Pada saat itulah kamu mengenal kebahagiaan sejati itu seperti apa sebenarnya. Nih saya yang banyak dapat pelajaran. Nah kalau misalnya Pak, saya pengen tahu, kalau saya kan dulu sering banget ya minum obat, dan obat-obatannya itu termasuk agak keras lah. Itu kira-kira ngaruh nggak ke ginjal, limpa saya untuk kedepannya atau untuk masa sekarang ini? Kecemasan itu salah satu yang menyebabkan juga. Jadinya apa yang sudah kamu lakukan di belakang, maafkan sama tubuh. Ngomongnya sama tubuh maafkan. Aku dulu minum obat-obatan yang
mungkin membuat ginjal lelah, membuat hati lelah, membuat limpa lelah. Tuh. Dan aku akan mulai hari ini mengurangi semua itu sebisa mungkin. Akan menemanimu untuk menjadi sehat. Tuh. Zat kimia semua hilangin. Sehat, percaya sama saya. Banyak kok orang yang datang ke Faras Holistic Care dengan keluhan yang berat-berat. Ke rumah terapi saya, kan saya punya rumah terapi kan, kamu tahu kan. Mereka banyak punya problem. Tapi saya bilang, temani sakitmu. Temani problemnya dengan cara apa? Merubah gaya hidup. Komitmen kita merubah. Ya, kecanduan dengan obat-obatan mulailah. Apa yang bisa disingkirkan sekarang? Contohnya, dulu setiap hari makan di luar. Sekarang ayo coba masak deh di rumah. Pasti kita lebih sehat kan. Gitu. Dulu kita lupa minum air putih. Ayo coba minum mulai air putih yang agak banyak, 2-3 liter. Dulu kita kecanduan snack-snack, nugget, sosis dan sebagainya, terus fast food, hamburger gitu. Coba deh, kalau dulu seminggu 5 kali, nah sekarang seminggu sekali, sampai benar-benar berhenti. Sampai kamu bisa merasakan ketela, ubi rebus ketela itu enak rasanya. Sampai kamu merasakan bisa memilih jagung rebus itu, jagung manis itu enak banget. Sampai kamu merasakan buah itu adalah pilihan pengganti roti. Ya, setahun inilah. Saya garansi kamu sehat. Beneran saya garansi kamu sehat. Saya makan roti aja udah nggak bisa sekarang, Pak. Jadi kalau saya makan roti, apalagi di pagi hari, otomatis asam lambung saya tuh langsung naik. Udah, apalagi kamu asam lambung, real food. Bener. Berarti tubuhmu udah teriak sebenarnya. Karena lambung itu adalah sistem pertahanan pertama tubuh. Kalau lambungmu sampai udah teriak, Sukma, lambungmu sudah mulai mengeluh, asam lambungmu bermasalah, itu sumber nutrisi pertama, dia sudah marah berarti tubuhmu. Tuh. Capek, dia bilang, intinya tubuhmu sudah capek ketika lambung mulai bermasalah. Itu karena lambung itu tempat masuknya pertama makanan. Dia mengolah semua racun yang masuk ke tubuh. Dia mengolah zat-zat kimia yang masuk ke tubuh. Dia mengolah makanan-makanan yang tidak natural ke tubuh. Dia mengolah bahan-bahan pengawet yang masuk. Dia akan menjadi asam lambung. Dia akan lelah banget. Mulailah rawat dengan cara real food. Sinar matahari, minum air hangat. Itu paras, misalnya kalau kamu punya amosa, pakai amosa. Udah, perbaiki itu. Roti itu makanan ultra proses, sudah diolah banyak sekali. Seratnya hampir kosong. Energi kalau saya bilang dari kehidupan, energi hidup ini energinya 0. Kalau makanan real food, energinya tinggi. Jadinya memberi dampak energi. Kamu makan buah kan segar, makan roti lemes setelah makan roti. Kayak gitu. Sehat. Jadinya lakukan itu. Temani tubuhmu dengan makanan yang sehat. Ya jangan berpikir enteng. Asam lambung jangan kamu pikir enteng. Itu sinyal pertama tubuh berteriak, asam lambung. Panas terasa di dada, mual, muntah dan sebagainya. Sih, Pak. Jadi cemasan saya, juga, ya. Kan karena saya juga melayani customer. Nah. Ternyata saya baru tahu nih, saya pikir setiap asam lambung itu pada orang efeknya sama, ya mungkin mual kayak gitu. Beda-beda. Ternyata beda-beda. Ada lagi yang dia asam lambung nih, dia nggak ngerasa mual, tapi dia itu pusing atau keliengan. Nah, sedangkan kalau saya asam lambung itu saya mual atau kadang udah ke anxiety yang panik, inguh nggak jelas kalau orang Bali bilang. Inguh, panik nah attack. Itu saya tetap kadang kalau misalnya udah kambuh minum Amoza. Ya. Dan itu campur air hangat ya. Iya, dulu sebelumnya tuh saya menghindari obat lambung. Jadi saya minumnya tuh yogurt sebelum ada Amoza. Nah, sekarang udah ada Amoza tuh saya minumnya Amoza. Cepat dia menyembuhkan. Tapi kalau untuk jangka panjang, kalau saya kan pengennya sembuh gitu, Pak. Gimana caranya tuh? Tips deh terapi, mungkin minyak faras atau Amoza secara holistik biar benar-benar terbantu sembuh, nggak gampang kambuh dikit-dikit. Oke, jadinya prinsipnya gini, ada terapi 30 hari penyembuhan asam lambung. Nah, saya punya program penyembuhan 30 hari secara holistik. Dari sisi produknya dulu. Saya ada 3 produk, Amosa, Samplus, sama Faras. Jadinya ini untuk asam lambungnya, Amosa, Samplus, sama minyak. Ini dikonsumsi selama 30 hari setiap pagi. Ini 2 kapsul. Ini herbal semua ya, 100%. Jadinya ini satu-satu setiap pagi atau pada saat kambuh. Amosa.
dicampur air hangat diminum setiap pagi. Ini. Terus kemudian setelah minum, terus setiap malam atau setiap 2 jam atau setiap kambuh gunakan Faras. Gosokkan di dada, punggung sama telapak kaki. Tuh, 3 produk itu. Kemudian hindari semua makanan pemicu. Untuk tahap awal selama 30 hari ini, hindari semua makanan pemicu yang menyebabkan asam lambung kita naik. Termasuk stres. Karena prinsipnya biarkan tubuh mengalami recovery selama 30 hari. Terus kalau kamu bisa, detox atau puasa 12 jam per hari. Puasanya itu malam sampai pagi. Jadinya jangan ada makanan masuk di malam hari. Jam 7 misalnya, jam berapa kamu terakhir makan? Nah, itu Pak saya bingung. Yang benar itu kan saya asam lambung nih. Dokter bilang saya itu ya sarapan sebelum jam 7. Yang benar tuh sarapan atau enggak? Itu yang saya masih agak sedikit bingung. Enggak gini. Lambung butuh istirahat. Ada waktunya lambung bekerja, ada waktu lambung istirahat. Ini teorinya. Nah, jangan sampai lambungmu 24 jam kerja. Lelah nggak dia? Lelah. Semua organ tubuh lelah karena dia harus ada waktu istirahat. Seperti tubuhmu perlu tidur. Nah, pada saat jam kerja, lambungmu nggak apa-apa, dikasih makan terus. Setiap 2 jam kasih makan. Nah, jam kerja lambungnya kamu tentukan. Jam kerjanya mulai jam berapa sampai jam berapa? 12 jam. Jam berapa? Jam 7 mulai makan pagi. Jam berapa kamu makan pagi? Kalau pagi sekarang itu jarang makan karena lebih nggak cepat kambuh. Oke. Saya Anggaplah makannya kamu setiap makan jam 12 siang. Oke. Jadinya kita orang normal ya, anggaplah makan pagi jam 7. Jam 7 pagi. Berarti terakhir makan jam 7 sore. Di atas jam 7 istirahatkan lambung. Jadinya terserah, jadi jam 7 pagi, jam 9 makan, jam 11 makan. Boleh kalau asam lambung. Jam 1 siang makan, jam 3 sore makan, jam 5 sore makan. Makan terakhir jam berapa? Jam 7. Nah, setelah jam 7 berhenti makan. Sampai jam 7 pagi besoknya. Istirahatkan lambungnya. Tapi besoknya makan lagi. Nggak apa-apa, sarapan mulai full tiap 2 jam. Nggak ada masalah. Tapi ada waktu istirahat. Sudah belum kamu istirahatkan lambung selama 12 jam? Itu aja prinsipnya untuk menyembuhkan asam lambung jangka panjang. Intermittent fasting itu ya Pak? Iya, pokoknya begitu. Orang zaman dulu 12 jam. 12 jam nggak makan. Kalau dia minum boleh. Makan enggak. Gitu. Teori orang zaman dulu. Orang zaman dulu malah di atas 12 jam. Bisa 16 jam. Karena orang makan pagi jam 10. Orang zaman dulu terakhir makan jam 5. Jam 5 atau jam 4 sore. Karena udah malam kan gelap zaman dulu. Orang nggak mungkin makan. Gelap tanpa lampu dan sebagainya. Rata-rata antara 12 jam sampai 16 jam orang tidak makan zaman dulu. Dan itu sehat betul. Nanti saya coba Pak. Wajib. Ya. Untuk sehat. Setahun saja kamu rubah, kamu akan balik lagi normal. Usia tubuh akan, kamu usia sekarang misalnya 25 atau 30, kamu akan merasa seperti 20 tahun. Di dalam, organ dalamnya, jangan hanya kulitnya saja dirawat, tapi kan organ dalamnya. Pasti udah dapet nih pesan-pesan yang sangat informatif, terutama buat yang penderita lambung dan buat yang suka minum obat. Jadi mulai, ya pokoknya yang sering minum obat-obat kimia ya, kalau berhenti langsung kan nggak mungkin bisa ya, mungkin kurangin. Ya, mungkin saya kasih pesan terakhir, kesehatan itu adalah tanggung jawab pribadi kita. Jangan pernah menggantungkan kesehatanmu kepada pihak lain. Baik itu kepada dokter, baik itu kepada penyembuh tradisional. Kita yang tahu sendiri tubuh kita. Kita yang wajib menyayangi tubuh kita. Tubuh kita adalah rumah kita sendiri yang harus kita rawat. Yang lainnya itu adalah alat bantu. Dokter, obat-obatan, seperti minyak Faras, terus Amosa, Samples, itu adalah alat bantu. Dan kalau bisa untuk merawat tubuhmu sebaik mungkin, rawatlah secara alami. Jangan merawat atau jangan membiarkan tubuhmu terpapar zat-zat kimia yang merusak tubuhmu. Jadinya pola hidup yang sehat itu sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini. Terus kemudian selalu hadir tanpa tergesa-gesa juga menurunkan stres tubuh.
Dan itu sangat membantu kesehatan. Berjemur sinar matahari, bergaul dengan alam, itu sangat meningkatkan sistem imun tubuh. Gitu. Sebagai pengganti kita yang dulu minum obat-obatan kimia. Nah, jadinya balik lagi. Kenali tubuhmu, kenali kesehatanmu, itulah Faras. Itulah kamu kembali menemukan siapa dirimu yang sesungguhnya. Kamu akan menemukan kebahagiaan ketika kamu mengenal tubuhmu sendiri. Kebahagiaan itu tidak ada di mana-mana. Kebahagiaan itu ketika kamu mengenal tubuhmu dan kamu bisa merawatmu dengan baik. Gitu. Tanpa rasa sakit, tanpa luka batin yang berlebihan. Tuh. Dan Faras siap menemani perjalanan menuju ke kebahagiaan sejati itu. Cie. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Kasih, selamat siang.